Materi ketiga, hukum khiyar, masalah memilih dalam jual beli, melanjutkan atau membatalkan transaksi. Khiyar disyariatkan di dalam jual beli dalam beberapa masalah berikut ini. Yang pertama, selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi, masih di titik yang sama, lokasi yang sama, sebelum keduanya berpisah, maka masing-masing dari keduanya berhak untuk khiyar atau memilih antara melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khiyar atau dalam kurung majlis selama keduanya belum berpisah, masih boleh membatalkan atau melanjutkan. Jika keduanya berlaku jujur dan terbuka, transparan, maka jual beli keduanya akan diberkahi. Walaupun barang bekas, yang menerima barang bekas akan bertahan lama barang itu, yang menerima uang juga walaupun sedikit akan berkah atau akan bertahan atau memberikan manfaat yang banyak. Sedangkan jika keduanya menutup-nutupi dan berdusta, maka dihilangkan keberkahan jual beli keduanya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3459 dan juga Al-Hakim menyebutkan, dan ini hadis sahih karena diriwayatkan Bukhari nomor 2079 dan Muslim 1532. Jadi kalau teman-teman jual mobil, jual motor, pernah tabrakan, ini pernah tabrakan enggak? Bilang pernah tabrakan. Cuma saya sudah bawa ke bengkel, lihat aja sendiri di depan, ini hasilnya. Jadi nggak usah bilang, oh nggak pernah tabrakan, padahal sudah 7 kali tabrakan. Ini paling jauh, nomor telepon antum diambil, habis itu batal transaksinya. Nggak ada keberkahan, Allah SWT batalkan itu. Yang kedua, jika salah satu dari dua orang yang melakukan jual beli mensyaratkan hingga waktu tertentu untuk khiyar, kemudian keduanya menyetujuinya, maka keduanya berhak untuk khiyar dalam kurung asyarti atau mengikuti syarat hingga waktu tersebut berakhir, kemudian melanjutkan jual beli berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim itu wajib menepati persyaratan yang telah disepakati oleh mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3594, Al-Hakim nomor 2157 dan dikategorikan hadis sahih. Kan tadi poin pertama, kalau kita transaksi jual beli masih di lokasi, kita masih boleh khiyar, lanjutin atau batalkan. Itu kalau kita sudah tinggalkan berarti sudah selesai. Kita mau beli baju nggak jadi, terus kita pergi, baru 10 menit kita kembali, baju itu sudah dibeli orang lain, ya sudah haknya dia, gitu kan? Karena kita sudah meninggalkan lokasi. Di poin kedua, beliau masukkan dalam boleh khiyar ditunda asal disepakati oleh kedua belah pihak. Misal baju ini ditahan dulu buat saya ya, nanti saya akan kembali setengah jam lagi. Maka di sini kalau penjual mengatakan baiklah, dia nggak boleh jual sama orang lain sampai waktu yang sudah disepakati. Ya. Kapan dia jual, maka dia berkhianat dalam akadnya. Sementara Nabi SAW sudah mengatakan orang muslim harus patuh dengan syarat yang telah disepakati. Itu yang dimaksud dengan poin nomor 2. Di poin nomor 3, jika salah satu dari dua orang yang melakukan jual beli menipu yang lainnya dengan tipuan yang sangat keji hingga tipuan itu mencapai sepertiganya atau lebih, dengan menjual barang yang berat timbangannya hanya 10 kilo tapi disebutkan 15 kilo atau 20 kilo, maka pembeli boleh membatalkan jual belinya atau mengambilnya dengan hanya membayar sesuai dengan jumlah timbangan yang diketahui. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada seorang pembeli yang ditipu oleh kelemahan atau karena kelemahan akalnya atau bodoh, membayar tafakul la khilabah, terhadap orang yang mengajakmu bertransaksi, maka katakan kepadanya tidak ada penipuan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2117. Ya, sebagian ulama menganjurkan ini kalimat kita ucapkan walaupun kita dasarnya bukan memiliki akal yang lemah ya. Setiap transaksi nggak ada manipulasi ya, nggak ada tipuan. Kita transaksi semuanya transparan, jelas. Kapan saja terjadi penipuan dalam jual beli, maka orang yang ditipu berhak mengembalikan barangnya kepada pelakunya dengan mengambil kekurangannya atau membatalkan jual belinya. Tentu ini kalau Anda mengatakan bagaimana bisa, kita mungkin tidak dapat lagi orangnya dan seterusnya. Nah, kalau ada pemerintahan Islam, kita bisa ajukan ke hakim dan hakim akan melihat transaksi tersebut. Kalau memang transaksi itu ternyata ada unsur manipulasinya, ditimbang atau ada saksi,
ternyata barangnya kurang atau disaksikan oleh orang memang berbeda barang yang dikasih dengan barang yang ditawarkan, maka ini semuanya boleh dibatalkan dan pemerintah harus turun tangan untuk membantu orang yang terzalimi di sini. Poin keempat dalam hukum khiyar atau transaksi dilanjutin atau dibatalkan adalah jika penjual merahasiakan satu cacat pada barang yang dijualnya dengan memperlihatkan barang yang baik serta menyembunyikan barang yang jelek, atau menampakkan barang yang masih utuh dan menyembunyikan barang yang sudah rusak, atau mengumpulkan air susu kambing pada ambingnya dalam kurung kantong kelenjar susu supaya dianggap subur air susunya, maka pembeli berhak untuk khiyar antara membatalkan jual beli atau melanjutkannya. Biasa kan ada orang begitu, digundukan berasnya atau gandumnya atau kurmanya bagus. Pada saat orang beli, dia ambil dari dalam yang jelek. Kalau dimasukkan ke dalam kresek misalnya, maka ini pembeli punya hak. Kalau dia sudah periksa ternyata salah, dia bisa batalin secara hukum syar'i karena tidak seperti apa yang telah dijanjikan. Kalau dimaksud dengan kambing ditahan susunya, kambing itu biasanya kalau sudah penuh kantongnya itu harus diperah, gitu kan? Dia bisa kesakitan, bahkan sakit kambing itu biasanya kalau tidak diperah, kantongnya makin besar. Nah kalau diperah, dia akan terisi lagi dengan secara otomatis. Tapi ada orang sengaja membiarkan kambingnya, mau sakit, mau enggak dibiarin situ supaya kelihatan kambing itu subur. Karena rupanya hari ini kantongnya penuh, belum tentu besok penuh misalnya. Dia tahu begitu kambingnya tidak selamanya penuh kantongnya. Besok ada orang mau beli kambing itu, maka dia biarkan di kantong tersebut. Ini enggak boleh, karena dasarnya menyiksa hewan itu, gitu kan? Ini juga termasuk diperhatikan dalam syariat Islam. Makanya dikatakan atau mengumpulkan air susu kambing pada ambingnya dalam kurung atau kantong kelenjar susu supaya dianggap susu subur, ya, subur air susunya, maka pembeli berhak, orang yang mau beli, untuk khiyar antara membatalkan jual beli atau melanjutkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tusarrul ibila walal ghanam faman ibta'aha fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha insya amsaka wa insya raddaha wa sa'an min tamar. Janganlah kamu menahan air susu unta serta kambing dalam ambingnya. Kalau sudah penuh kantongnya diperah, itu termasuk haknya hewan. Tidak boleh dibiarkan karena akan membuat dia sakit. Barang siapa yang membelinya, maka dia berhak untuk khiyar di antara dua hal, melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah dia memerah air susunya. Jika dia berkenan, maka dia dapat menahannya, dan jika dia berkenan, maka dia dapat pula mengembalikan dan ditambah dengan satu sak kurma. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2148 dan Muslim 1515. Jadi kalau misalnya antum mau beli kambing, kambingnya penuh susunya. Di sini supaya antum tahu ini susu baru atau tidak, itu diperah. Karena kalau kita perah, kalau susu kemarin itu biasanya sudah rusak, baunya pun sudah tidak sedap, warnanya sudah berubah, gitu kan. Tapi kalau kita mau beli transaksi kambing itu dan kita mau memastikan ini susunya sudah baru terisi, memang subur kambing ini atau dari kemarin, maka ini dengan kalau kita tidak mau, ragu, batalin transaksi. Tapi kalau kita mau transaksi dengan cara memastikan susunya kita perah, di sini susunya bagus atau tidak, maka dia boleh lanjutkan transaksi atau tidak. Tapi kalau dia sudah perah susunya, dia harus membayar itu dengan satu sak kurma, ya. Satu sak kurma itu kalau kita seperti ukuran takaran zakat fitrah, sekitar 2,5 kilo atau sekitar 3,5 liter, ya, kurang lebih seperti itu. Diberikan kepada pemilik kambing karena dia sudah memerah susu itu, ya. Poin nomor 5, bentuk khiyar, bentuk bolehnya batalin terhadap atau lanjutkan jika ditemukan suatu cacat pada barang yang dapat mengurangi nilainya yang tidak diketahui oleh pembelinya sehingga dia ridho menerimanya ketika proses tawar-menawar, maka pembelinya berhak untuk khiyar antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fi aibin illa bayyanahu lah. Tidak dihalalkan, artinya kalau antum sengaja menutupi aib barang, maka tidak halal rezeki yang antum ambil itu, uangnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat
kecuali setelah ia menjelaskannya kepadanya. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah. Dan lafaz ini riwayat Ibnu Majah nomor 2246 dengan sanad hasan. Jadi apapun kekurangan barang itu, ya, bilang. Kalau ada yang bilang, kenapa anda mau jual rumah ini, kenapa anda mau jual mobil ini, kenapa mau jual motor, jelaskan, sampaikan apa adanya. Kalau memang dia cuma tinggal berdua sama istrinya, rumahnya terlalu besar, ya rumah ini terlalu besar, misal contoh, atau sepi, dia mengatakan rumah di sini sepi menurut saya, tapi anda boleh cek sendiri, dia harus jelaskan kalau ditanya masalah itu, ya. Juga sabda Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna, karena barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang menipu kami, sengaja merekayasa, ya, keadaan, warna palsu dan segala macam, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim nomor 101. Yang terakhir, bentuk contoh transaksi khiyar, boleh lanjutin, boleh tidak. Jika penjual dan pembeli berselisih dalam harga atau sifat barang dagangan, maka masing-masing dari keduanya hendaklah bersumpah. Kemudian keduanya berhak untuk khiyar antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Jadi kalau itu sangat bagus ya kalau teman-teman transaksi, kita kalau beri uang kepada orang, bilang, ini uang saya 100.000, perdengarkan ke dia. Dia pun kalau kita tidak bilang, alangkah baiknya penjual mengatakan uangnya 100.000 ya. Ada beberapa toko biasa bilang begitu ya, itu sangat bagus. Itu bagian daripada syariat kita. Ya, ini sayang sekali banyak umat Islam tidak lakukan. Nah biasanya kalau buru-buru karena terlalu rame, kita kasih dia 100.000, dia lupa. Enggak, dia kira 50.000. Ributlah antara penjual sama pembeli hanya karena tadi enggak disebutin itu. Jadi jika pembeli dan penjual, jika penjual dan pembeli berselisih dalam harga, apakah ini 100.000 atau 50.000 atau sifat barang dagangan, maka masing-masing dari keduanya hendaklah bersumpah mengatakan demi Allah memang tadi begini, yang satu mengatakan demi Allah mestinya begini. Lalu setelah dua-duanya bersumpah mewakilkan Allah di situ, maka mereka punya hak khiyar. Boleh lanjutkan transaksi atau tidak, ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, idza ikhtalafal mutabayi'ani was-sil'atu qa'imatun wa la bayyinata li ahadihima tahalafa. Jika penjual dan pembeli berselisih sedangkan barangnya masih ada di situ serta tidak ditemukan bukti bagi salah satu dari keduanya, hendaklah keduanya bersumpah. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3511, Tirmidzi nomor 1270, An-Nasai 4648, Ibnu Majah 2486, dan lafaz ini tentu semuanya hadis sahih dan berbeda-beda lafaz saja. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah sumpah berlaku dalam Islam. Kalau anda mengatakan kan sumpah gampang orang bohong Ustaz, tidak semudah itu. Kapan orang sudah mengatakan demi Allah, berarti dia libatkan Allah di situ. Dan Allah hukumannya sangat berat. Tidak boleh kita bermain-main. Makanya Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis yang lain, siapa yang telah saudaranya bersumpah di hadapannya, maka sebaiknya dia menerimanya. Dia mengatakan demi Allah, ya sudah selesai. Urusan dia sama Allah SWT. Kita sudah cukup mengingatkan. Seperti itulah.